Anak-anak, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunita Sari dari KKG PAISD Kabupaten Trenggalek. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita sebagai umat Muslim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 5 dengan judul Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan ke-16, Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 Sekolah Dasar semester 1. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan sikap terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siswa dapat menceritakan sikap semangat belajar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahirannya disebut tahun gajah, karena pada saat itu tentara bergajah akan menyerang Ka'bah. Namun bisa dilumpuhkan oleh burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Diceritakan tercantum dalam Quran surat Al-Fil. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abdullah meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Ibunya Aminah meninggalkannya pada saat beliau berumur 6 tahun. Ibunya juga meninggal. Beliau disusui oleh Su'aibah, kemudian Halimatus Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun karena kakeknya meninggal. Kemudian beliau ikut pamannya Abu Thalib berdagang. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Beliau menikah saat berusia 25 tahun, sementara Siti Khadijah berumur 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun. Wahyu pertama turun Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Wahyu terakhir turun saat Haji Wada, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Alkisah ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina Nabi Muhammad. Setiap hari ada seseorang yang selalu menyuapinya dengan kasih sayang. Suatu hari pengemis itu merasa bahwa yang menyuapinya bukan orang yang biasanya, karena tidak lemah lembut. Beliau adalah Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad karena telah wafat. Seketika pengemis itu menangis terkejut karena selama ini orang yang menyuapinya adalah orang yang selalu dihinanya. Kemudian pengemis itu masuk Islam. Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Rasulullah mempersatukan penduduk Mekkah yang berselisih ketika hendak mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya.
Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Beliau juga dapat membelah bulan. Kemudian ada air yang keluar di sela-sela jarinya. Dan Isra Mi'raj juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Uswatun hasanah adalah teladan yang baik. Sifat yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad ada jujur, tabah, dan sabar, budi pekerti yang baik, kasih sayang, peduli dengan lingkungan, giat bekerja, pemberani, dan lemah lembut. Latihan soal. Yang pertama, tulislah bunyi syahadat Rasul. Jadi syahadat itu ada dua, yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat Rasul. 2. Khatamul Anbiya wal Mursalin artinya adalah 3. Kenapa Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin? 4. Bagaimana sikap kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad? Dan yang terakhir, jelaskan sikap terpuji Nabi Muhammad. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.